Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Yulia Rashid dan bapak-bapak serta ibu-ibu jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap terlebih dulu memperbanyak puji syukur kita kepada Allah ya. Alhamdulillah begitu banyak rahmat dan karunia Allah yang selalu kita nikmati sampai saat ini. Juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita selalu memperbanyak salawat dan salam. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita pada pagi hari ini, kajian tafsir Al-Quran ya, dengan tema yang kita ambil sesuai dengan kandungan ayat yang akan kita bahas, yaitunya Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk kehidupan kita di dalam membentuk kepribadian yang bertakwa untuk mencapai kemenangan. Itu temanya. Dan itu kita ambil dari kandungan ayat yang kita baca. Al-Quran merupakan hidayah kehidupan kita, pedoman hidup kita, sehingga dengan demikian bisa membentuk kepribadian bertakwa, dan kita akan menjadi orang yang beruntung. Pegang 4 kata ini. Al-Quran, hidayah, takwa, kemenangan. Dan itu tidak keluar daripada isi kandungan kata-kata yang ada di dalam ayat yang kita katakan tadi. Dan memang Bapak dan Ibu sekalian, ayat Al-Quran ini, ayat mana aja, ya sebenarnya, ayat mana saja yang kita bahas, dia akan memberikan makna yang luar biasa untuk pedoman kehidupan kita. Jadi tidak apa, apakah itu Al-Baqarah, apakah itu Ali Imran, apakah itu An-Nas, apakah itu Al-Ikhlas. Di sana makna, di sana kajian, di sana nilai, di sana pelajaran yang tidak akan pernah habis digali. Ya, seperti ini kita kembali kepada awal, surat dari awal surat Al-Baqarah, ayat 1 sampai ayat 5. Dengan keterbatasan waktu ini kita bahas Bapak dan Ibu sekalian. Surat yang Al-Baqarah kita kenal adalah surat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Surat yang terbanyak ayatnya. Ya. Tidak ada surat yang lebih daripada 1 juz. Kalau surah Al-Baqarah malah lebih dari 2 juz, hampir 3 juz satu surah. Ya. Dan luar biasa. Ya. Sehingga ada juga banyak hadis ini. Dan kita sebutkan satu aja Bapak sekalian. Bagaimana keutamaannya kalau kita
berupaya untuk membaca surat Al-Baqarah itu. Di dalam suatu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu jadi kuburan. Coba deh. Jangan kamu jadikan rumah kamu jadi kuburan. Inna syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu yang firu minal bait, dia akan lari dari rumah, dia akan menjauh dari satu rumah, alladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Kalau di rumah itu sering dibaca surat Al-Baqarah. Itu hadisnya sahih. Ya. Dan memang apa? Yang namanya syaitan itu bukan karena satu surat saja, dengar nama Allah saja dia lari. Jadi apalagi kalau ada kekhususan dari hadis Nabi, di rumah yang sering kita baca surat Al-Baqarah, itu yanfiru itu lari. Ya, lari menjauh. Ya. Bukan sekadar berlari, dia menjauh setan itu. Kenapa? Kalau berarti makna yang lain apa? Kalau di rumah itu jarang atau tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran, rumah itu bagaikan kuburan, kan itu. Kuburan itu suatu hal yang tidak hidup. Itu hadis Nabi. Maqabir. La taj'alu buyutakum maqabir. Artinya apa? Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Nawiru itu apa? Sinari rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Rumah akan bersinar dengan bacaan Al-Quran, karena setannya lari, malaikatnya dah berdatang. Itu logikanya. Jadi kalau saat ayat Al-Quran dibacakan, setan kan lari. Dan setan lari, tapi sebaliknya datang malaikat. Kalau malaikat datang, berarti itu adalah sinar. Walaupun rumahnya lampunya redup, ya, jangan dimaknakan dengan, kalau begitu baca Al-Quran, rumah saya dengan bola 10 watt jadi terang. Tidak, terangnya tetap begitu kan. Jadi terangnya itu dengan terang nilai. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, apalagi surat Al-Baqarah. Kalau minimal-minimalnya, karena minimal-minimalnya Bapak sekalian, jangan tinggalkan, kalau dapat semalam itu dengan tidak dibaca di rumah itu surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, itu minimalnya. Atau dimulai dengan ayat kursi, ayat kursi dan 2 ayat terakhir. Kalau ayat kursi kan luar biasa. Ayat kursi itu kan surah Al-Baqarah 255 kan? Dan 2 ayat terakhir itu adalah 285, 286. Kenapa? Karena ada hadis Nabi gini, man qara'a ayatain min akhir suratil Baqarah kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah fi lailatin, pada satu malam. Berarti tentu lebih baik di rumah, artinya kan? 2 akhir surah Al-Baqarah itu kafatahu. Kafata itu artinya cukup untuknya kedua ayat itu. Coba fikir, apa nih? Kenapa cukup maksudnya gini? Ya dia Pak, cukup maknanya karena di sini adalah pernyataan. Pernyataan diri sebagai orang yang beriman dan sikap orang beriman serta doa beberapa permasalahan yang kita harapkan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bacalah nanti 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, yaitunya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Lanjutkan, la yukallifullahu nafsan. Apalagi ditambah dengan ayat kursi. Ini maknanya makna ruhiyah Bapak sekalian, nilai-nilai spiritual gitu ya. Kan nilai-nilai spiritual di dalam kehidupan kita warnai. Nah, dan ini kita bahas itu. Dan itu banyak diperkuat oleh hadis-hadis yang lain itu. Jadi banyak. Kalau tidak akan mungkin kalau kita membaca surah Al-Baqarah secara tamat dari ayat 1 ayat 2 per 6, mau cukup lama itu. Berapa juz gitu ya? 1 juznya kadang-kadang sudah mulai bacanya. Iya.
Tapi kan Rasulullah juga mengatakan tidak mesti tamat ya. Sesuai, karena di dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting keterikatan kehidupan kita dengan Al-Quran. Tapi minimal yang paling sederhana itu tadi. Jangan tinggalkan baca ayat kursi, jangan tinggalkan baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan itu diperkuat dengan dalil yang jelas kan ya. Kita kalau masalah ibadah, masalah akidah kita nak mau berkata kalau tidak ada ini dalilnya, ini dasarnya kan gitu. Dalilnya ini hadisnya atau ini penjelasan ayat yang lain. Seperti apa yang kita katakan tadi, hadisnya sahih semua. Nah, sekarang kita kembali kepada tema kita. Ya, tema kita Al-Quran, hidayah, takwa menuju al-muflihun, menuju kemenangan. Ya. Pertama dulu, kenapa surat ini dimulai dengan ayatnya mutasyabihat? Ya. Kan dulu pernah kita katakan Bapak sekalian, ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ya. Yang muhkamat itu ayat yang menjelaskan kalau dibaca, diartikan jelas hukum yang diterangkannya. Tidak perlu terlalu jauh penafsirannya. Umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syam. Hai orang beriman, kamu diwajibkan melaksanakan syam atau puasa. Jelas hukumnya kan? Wajib bagi orang beriman melaksanakan puasa. Tapi ada kata-kata alif, lam, mim. Dicari di dalam kamus bahasa Arab, tidak ada. Ya. Tidak ada itu. Secara tata bahasa, ada tidak? Apa arti bahasa alif, lam, mim? Karena kalau bahasa Arab, apakah dia isim, apakah dia fi'il, apakah dia huruf, gitu aja kan? Tidak ketemu artinya. Dan memang dia bukan satu kata kan? Tetapi dia satu ayat, gitu aja. Dia bukan satu kata, tapi dia satu ayat. Satu ayatnya, satu ayat Al-Quran. Kalau kata kan satu kata. Kitabun satu kata ya. Ini enggak, satu ayat. Dan ada beberapa surat yang seperti itu, sama dengannya. Ada alif, lam, mim, shad. Kan ya? Sama aja itu kan. Satu ayat juga. Alif, lam, ro. Sama aja. Kaf, ha, ya, ain, shad. Bahkan ada yang satu huruf, satu ayat Bapak sekalian ya. Satu ayat, satu huruf. Biasanya satu ayat itu kumpulan daripada beberapa kata. Tapi enggak, ada satu huruf, satu ayat. Itu di surat Al-Qalam. Nun. Itu aja. Nun. Itu satu ayat. Ayat pertama. Ayat keduanya, wal qalami wa ma yasturun. Apa arti nun? Enggak ada. Huruf, itu ada. Huruf hijaiyah, nun itu kan. Alif, huruf hijaiyah. Lam, huruf hijaiyah. Min, huruf hijaiyah. Dilihat di dalam tafsirnya, dalam hadis, Rasulullah juga menjelaskan. Rasulullah juga, alif, lam, min, Allahu a'lamu bimuradihi. Jadi, Allahu a'lamu bimuradihi. Apa maksudnya? Bahwa kata-kata alif, lam, min itu hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Ya, apa artinya? Oh, Al-Quran itu kan hidayah. Kok diturunkan ayat yang tidak tahu manusia artinya? Kan itu lagi pertanyaan orang kan? Al-Quran itu hudalin nas. Kok ada ayat yang tidak tahu maknanya? Apakah ayat itu percuma? Tidak. Tapi ayat itu mempunyai pesan yang luar biasa kan ya? Dia tidak tahu, tapi pesannya luar biasa. Apa makna pesannya? Nah, di sini tidak boleh ditakwilkan yang pertama dulu. Hanya boleh ditafsirkan. Beda Bapak sih. Ayat Al-Quran ditafsirkan, tidak ditakwilkan. Kalau ditakwilkan, diinterpretasi. Nggak boleh itu. Kalau ayat Al-Quran diinterpretasi, dicari-cari, nanti perginya memfilsafatkan ayat Al-Quran. Nggak boleh. Maka kalau kajian kita
Al-Quran namanya tafsir Al-Quran. Tidak boleh takwil. Berbeda dengan setelah ditafsirkan, maknanya arahnya ke sini boleh. Tapi tidak boleh mentakwilkan. Contoh mentakwilkan gini Bapak sekalian. Alif, lam, mim. Dipikir-pikirnya. Kalau alif ini Allah. Ya. Lam itu nama akhir dari Jibril. Jibril kan lam ya. Mim itu apa? Muhammad. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu turun dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Secara logikanya benar kan? Tapi itu takwil, tidak boleh. Karena itu takwil. Nanti bisa dimaknakan lagi kalau gitu kaf ya insan dicari-cari orang nanti dan orang akan mempunyai interpretasi yang bermacam-macam. Sedangkan Al-Quran tidak boleh diinterpretasikan bermacam-macam. Kenapa? Karena ini kitab kalamullah, karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih aman, sepakat para ulama memaknakan ini Allah yang mengetahui maksudnya, Allah yang mengetahui maknanya. Kenapa kita tidak ketahui maknanya? Ada beberapa ilahnya di sini. Yang pertama, karena ini mengingatkan kepada kita, hai Muhammad, Al-Quran ini turun susuran dari huruf-huruf ini. Huruf hijaiyah. Gitu ya. Kan Al-Quran itu susunan dari huruf alif sampai hijaiyah. Satu. Dan yang kedua, Al-Quran itu merupakan firman Allah mengingatkan kepada manusia bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah itu sangat luas. Dan ilmu manusia itu sangat terbatas. Tidak semua ilmu bisa dikuasai oleh manusia. Dan itu dipertegas oleh Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Maka sadarilah olehmu wahai manusia, kamu sebagai hambanya mempunyai keterbatasan-keterbatasan dan di saat kamu memerlukan ilmu, cari kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian. Oh, gitu ya. Dengan demikian, walaupun dia tidak tahu makna, tapi kita baca, dia juga dalam segi makna ubudiyahnya, dalam segi spiritualnya, dalam segi ruhiyahnya, dia tetap merupakan suatu ibadah yang luar biasa kalau kita baca. Kan gitu? Kan satu-satunya bahasa di dunia ini yang luar biasa nilainya kan Al-Quran. Bahasa apa aja? Tidak ada. Kalau pun kita bernasihat, kata-kata nasihat kita yang baik, itu maknanya umum kita dapat pahalanya. Ya, kita nasihat, jangan tinggalkan sholat. Awas kalau sholat tinggalkan kamu bahaya. Kamu akan masuk neraka. Kamu akan bacaan. Itu kan nasihat ya. Bagus. Dapat pahala. Karena itu amal ma'ruf kan. Tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kita baca. Kita bisa mengerti maknanya. Atau tidak bisa mengerti. Karena tidak semua kita bisa mengerti. Karena tidak semua kita mempunyai pengetahuan bahasa. Karena yang namakan Al-Quran itu tetap bahasa Arab. Ada orang baca, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak tahu dia artinya sampai sekarang. Tapi dibacanya. Dan dia yakin itu ayat Al-Quran. Dan dia yakin itu firman Allah. Maka di saat dia baca, dia akan mendapat nilai. Nilainya apa? Ya kalau istilah kitanya pahala kan gitu ya. Ada pahalanya. Ada yang pahalanya lagi malah bukan umum, khusus. Hitunglah. Zalika, zal huruf, alif huruf, lam huruf, kaf huruf. 3 huruf ya, 4 hurufnya. Karena za panjang ya, 2 huruf itu. Lam 3, yang ketiga ka, zalika 4. Coba kalikan 10, 40. Kalau enggak kita nak hitung pahala. Al-kitabu, alif, lam, kaf, ta, 5. 50 puluh. Berapa tu? Zalikal kitabu sudah 9. Kalau kita nak hitung, tapi tak usah itu dihitung kan? Itu hanya dapat kalau kita baca Al-Quran. Kalau yang lain, tidak. Walaupun hadis. Hadis kan
sabda Rasulullah kan. Sabda Rasulullah itu juga didikte oleh Allah kepada Nabi. Disampaikan. Tapi dia bukan firman Allah secara langsung. Maka, kalau kita baca, dapat pahala tetap. Tapi tidak seperti Al-Quran. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis Nabi itu, Sahih Bukhari Muslim. Siapa yang beriman dengan Allah dengan hari yang akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak, diam. Itu lebih baik baginya. Dapat pahala dia itu. Tapi pahalanya bukan per huruf. Tapi secara kata, secara coba Al-Quran. Kalau Bapak dan Ibu baca Al-Quran 1 juz, 1 malam, bisa nak ngitung hurufnya kira-kira? 1000 berapa lah kira-kira? Kalau kita hitung. Pasti ribuan itu kan? Karena 1 halaman aja sudah ratusan. 1 halaman sudah ratusan. Saya katakan, zalikal kitabu aja sudah 9 kan? Apalagi kalau taruh terus, la raiba fihi udah lil muttaqin. Tambah banyak lagi. Itu kalau kita baca pahala. Al-Quran itu bukan untuk itu. Itu adalah nilai yang akan dikasih oleh Allah. Al-Quran itu untuk kita adalah huda. Petunjuk. Dapat pahala? Itu bonus kita. Jangankan apa? Jangankan kita baca dengan betul, dengan apa pas. Orang yang bacaannya terbata-bata aja juga dapat. Kan kalau kita alhamdulillah sudah lancar baca Al-Quran semua kan. Masih ada enggak di antara umat Islam bacanya terbata-bata gini? Zalikal kitabu. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Saya yakin banyak itu. Berbeda. Orang yang sudah lancar, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dapat. Tapi kenapa? Dia baca terbata-bata, di sanalah kemampuan dia kan. Tapi ada ikhtiar dia untuk membaca kitab Allah. Maka Allah juga tidak sia-sia. Jadi kita memaknai agama itu tidak bisa matematik. Kalau matematik apa? Yang bagus, nilainya bagus, kan gitu ya. Ya ini enggak. Tapi yang kalau nilai agama, nilainya bukan bagus. Karena ininya. Karena yakinnya kita. Karena ikhlasnya kita melaksanakan. Enggak. Bukan nominal agadan. Apakah nominal? Enggak. Ya nilai sini. Maka dikatakan nilainya at-taqwaha huna. Kembali kita masalah tadi Bapak sekalian. Jadi, ya kalau kita tidak bicara Al-Quran, Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak akan pernah habis-habisnya. Tidak akan pernah puas-puasnya. Walaupun itu kita sudah baca berulang ya. Mungkin dari saya sudah dengar, yang lain sudah dengar gitu juga, di sana juga sudah baca kita kan. Tapi Masya Allah Al-Quran. Kenapa? Karena dia bukan bahasa manusia. Gitu ya. Beda. Al-Quran bukan bahasa manusia. Bukan bahasa Arab. Tapi bahasa yang turun dari Allah. Ini kata-kata kuncinya sini Bapak sekalian. Kalau bahasa Arab ya bahasa biasa kan. Kalau bahasanya memang berbahasa Arab. Tapi yang Al-Quran ini bahasa yang diucapkan oleh Allah. Kalam itu kan diucapkan oleh Allah kan. Diucapkan oleh Allah. Didengar oleh Jibril. Dibacakan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya dibacakan kepada kita. Itulah Al-Quran. Kalau didefinisikan, Al-Quran itu kalamullah. Gitu ya. Zalikal kitabu kalamullah. Alif, lam, min, kalamullah. Kalamullah ini al-munazzal. Diturunkan. Ala Muhammad. Atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Di waktu diwahyukan, Jibril baca, Nabi dengar. Dan kemudian dia baca juga. Contohnya, bacalah sejarah turunnya surat ayat pertama ya. Kan dibacakan oleh Jibril, baru Nabi membaca. Sudah dibacakan, Nabi juga membacakan kepada kita.
Dan kita membacanya. Maka Al-Quran itu adalah maknanya al-makru' yang dibaca. Jadi kalau begitu Al-Quran harus dibaca. Malah ada ketentuan minimal seseorang itu membaca Al-Quran dia wajib membaca Al-Fatihah. Kan itu? Kan surah Al-Quran itu. Wajib membaca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari itu minimal. Harus dibaca. Bapak sekalian, Alif Lam Mim. Jadi kembali kita kepada Alif Lam Mim, ayatnya mutasyabihat. Apa makna mutasyabihat? Maknanya samar. Maka kepastian maknanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia mempunyai keterbatasan. Keterbatasan ada yang bisa diketahui oleh manusia, ada yang tidak bisa diketahuinya. Itu yang pertama, Bapak sekalian. Kemudian tema kita. Al-Quran yang kita katakan tadi disebut dengan Alkitab. Kan di sini Zalikal Kitab Al-Quran itu namanya di dalam Al-Quran kadang-kadang diturunkan dengan kata-kata Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jelas kata Al-Qurannya kan? Di dalam surah Al-Furqan, Nazzalal Furqan. Kalau begitu, Al-Quran juga bernama Al-Furqan. Di saat katanya Al-Quran, maknanya dibaca. Al-Furqan artinya pembeda. Alat pembeda. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Ini harus dikerjakan, ini harus ditinggalkan. Maka dia Al-Furqan. Kadang-kadang banyak ayat Al-Quran disebut dengan kata-kata Alkitab. Seperti ini. Zalikal kitabu. Itu kitab. Maksudnya kitab Al-Quran kan? Kenapa? Karena Alkitab nama lain dari Al-Quran. Kenapa dinamakan Alkitab? Alkitab itu artinya tertulis. Ada tulisannya. Ditulis gitu kan? Karena kataba menulis. Alkitab buku. Gitu ya? Kan apa? Kalau bahasa Arab kataba yaktubu menulis. Tapi Alkitab buku. Nah, seperti ini buku. Buku tafsir. Ya? Tapi di saat Allah mengatakan Zalikal Kitab, maksudnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu di samping dibacakan oleh Allah kepada Jibril, juga dia tertulis dan pada awalnya tersimpan di Lauh Mahfuz. Ya? Tertulis. Dan setelah turun juga ditulis oleh Nabi. Diperintahkan oleh nulisnya. Nabi mempunyai beberapa orang sekretaris yang setiap ayat turun dia panggil, Zaid, tulis ayat ini, taruh di sini. Coba pikirkan. Di zaman Nabi itu, ada enggak pena nih kira? Belum. Ada enggak kertas seperti ini? Belum. Tapi disuruh nulis. Apa maknanya itu Bapak sekalian? Dengan apa nulis? Apa tintanya? Apa penanya? Kan gitu. Kalau sekarang jelas tintanya nih. Tinta banyak, modern tinta sekarang. Dulu tinta malah di kalam begini dikit-dikit kan. Yang jelas tinta itu suatu berwarna. Berarti di zaman Nabi sudah juga ada alat yang bisa dijadikan tinta. Dan yang jadi buku di waktu itu bukannya kertas. Tapi adalah lempengan batu-batu kecil. Batu-batu tipis. Jadi kalau sekarang lempengan batu kecil kan kalau orang nak bangun itu rumah ada toko apa? Batu apa namanya itu? Batu alam. Prasasti kan tipis itu kan. Berarti dicari batu tipis itu. Coba bayangkan. Turun surat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 1 lembar itu mungkin ya. Bayangan Bapak dan Ibu sekalian. Al-Quran yang 6.000 ayat itu. Setiap ditulis disimpan. Berapa lah besar gudangnya? Berapa lah Bapak sekalian? Luar biasa.
Saya itu sudah tertulis. Itu maka dikatakan Alkitab. Dan itu setiap ayat tertulis dan disimpan, teratur. Ada beberapa orang sahabat, 4 orang sahabat yang ditugaskan menulis itu kan. Wajib dia nulis gitu kan. Malah hadis dulu jangan ditulis kata Nabi agar jangan campur baur kan. Ini ayat Al-Quran. Di samping dia tulis, dia az-zikr. Az-zikr itu diingat, peringatan. Kenapa? Dia diingat dalam setiap dibaca, setelah hafal, diingat di dalam apa? Kepala kita. Karena dia jadi peringatan. Jadi nama lain Al-Quran itu az-zikra, peringatan. Az-zikra itu asal katanya zikir, disebut. Karena baca diingatkan. Nah, kemudian ada ultimatum dari Allah. Ultimatum gini, Al-Quran itu tidak akan hilang begitu saja. Karena dijamin oleh Allah, dia terjaga sampai hari kiamat. Tidak ada suatu buku, tidak ada suatu tulisan yang dijamin keterjagaannya sampai hari kiamat kecuali Al-Quran. Buku di zaman-zaman penjajahan, sebelum penjajahan dulu tidak ada lagi dapat kita kan. Tapi kalau Al-Quran, sejak dari dulu sampai sekarang, dikira tambah hilang orang mengatakan, tapi tambah banyak orang yang ingat Al-Quran. Kenapa? Nah, inilah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa Maka itu az-zikra di sini Al-Quran. Sungguh kami turunkan zikra itu, peringatan itu, dan itu kata Allah kami jaga. Kami jaga. Kami jaga itu apa? Manusia aja menjaga aman, apalagi kalau Allah menjaga. Bagaimana Allah menjaga? Bahwa setiap ayat yang dibacakan itu mudah diyakini, mudah melengket dalam otak manusia. Salah satu mukjizat Al-Quran, kok bisa ayatnya 6.332, 6.318 jumlah perbedaan ayat Quran, kok bisa masuk ke sini? Kenapa? Itu tidak mesti orang dengan IQ tinggi. Tidak mesti dengan orang yang umurnya sudah apa? Dengan umur yang kanak-kanak itu sudah bisa. Heran kita Bapak sekalian ya. Tidak yakin juga kah kita itu? Zalikal kitabu itu la raib. Alkitab itu tidak boleh diragukan lah. Cobalah pikir Bapak sekalian. Pelajaran dikasihkan di sekolah SD itu Al-Furqan. Kalau pelajaran mungkin dapat dia. Di tes dia, ujian dapat dia. Paling tinggi nilainya mungkin 90 ya. Tidak ada orang anak sekolah yang sampai nilainya 100. Tidak ada itu. Sangat sulit. Kalau yang diuji, artinya apa? Pelajaran yang disampaikan itu masuk ke otaknya 100%. Tidak mungkin itu kan? Mungkin. Ada aja salahnya. Tapi di saat Al-Quran disuruh baca, disuruh hafal. Anak yang umur 3 tahun, 4 tahun, sudah bisa hafal amma yatasa'alun anin naba'il azim. Masya Allah. Ya. Sekarang ada Bapak sekalian, berkembang di kota Palembang ini sekarang Rutaba. Rumah Tahfiz Balita. Coba pikir ya. Rumah Tahfiz Balita. Itu beberapa cucu saya ikut Bapak sekalian. Saya juga termangu-mangu. Kok masa 4 tahun? Lancar aja dia baca. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Belum 4 tahun umurnya. Dia tidak bisa baca Al-Quran. Kan belum bisa baca dia. Amma yatasa'alun. Disambungnya langsung. Berapa umurnya? 3,5 tahun. Masuk akal enggak? Baca suruh enggak lurus dia. Tapi disuruh baca wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta, lancar dia. Sampai akhir ayat. Wailul lil mutaffifin. Hafal dia kan? Kenapa? Dia diperdengarkan aja dengan cara santai. Diperdengarkan cara santai, didengarnya, dihafalnya gitu ya. Dia tidak dipaksa. Tidak dipaksa, cak bermain-main aja. Kenapa? Karena otak anak di saat umur 3 tahun sampai dia bersih. Belum ada apa-apa. Masya Allah.
Ini apakah karena Anda saja atau memang karena kata-kata Allah tadi? Inna nahnu nazzalna zikra. Maka itu Al-Quran itu namanya juga az-zikra. Peringatan. Jadi, kan jelas Pak, saya sengaja nafsirkan ini dulu. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu makna yang saya jelaskan dari tadi. Itu kitab Al-Quran dan tidak bisa diragukan dalam segi segala hal. Tidak bisa diragukan bahwa itu wahyu Allah. Tidak bisa diragukan bahwa itu adalah pedoman hidup yang membawa keselamatan. Tidak bisa diragukan keasliannya yang ada sekarang. Kenapa? Karena dia terjaga. Bagaimana Allah menjaga? Dia mudah dihafal. Dia mudah dihafal. Dulu memang Bapak sekalian di bawah tahun 80-an, mahal betul para hafiz Al-Quran di kota Palembang ini. Ada beberapa ulama besar kita yang hafal. Rashid Siddiq, Buya Rashid Siddiq. Kemudian diikuti oleh muridnya beberapa orang. Nawawi Denci kan gitu aja. Itu hanya beberapa orang aja. Kalau sekarang, di sekolah Al-Furqan itu sekian orang yang hafal Al-Quran kan? Contoh ya. Belum lagi di sekolah apa? Apalagi hampir merata sekarang di sekolah-sekolah kita yang sifatnya madrasah, wajib hafal Al-Quran kan? Hampir merata Bapak sekalian. Sehingga juga ada suatu apa? Itu tidak pilih orangnya sekolah agama, orangnya sekolah madrasah, orangnya sekolah umum. Makna yang saya maksud, apakah kita masih ragu tentang kebenaran Al-Quran? Kan itu ya? Masih ragukah kamu? Kalau kita di saat seperti ini malah bukan tambah ragu, tapi menambah memantapkan kita muliakan Al-Quran, kita baca Al-Quran. Dan memang belum lagi makna-makna spiritual itu makna non-spiritual. Kalau makna spiritual juga luar biasa Bapak sekalian. Kata apa? Kenapa kok membaca Al-Quran rumah bersinar? Kenapa kok baca Al-Quran hati tenang? Kan itu ya? Kenapa? Kacau-kacau pikiran kita baca Al-Quran. Tenang pikiran kita kan? Kenapa? Karena kalau saya mengatakan gini, di saat kita berbicara membaca Al-Quran, berarti saat itu kita sedang berbicara dengan Allah. Itu maknanya Bapak sekalian. Baca Al-Quran, sedang apa kita? Bicara dengan Allah. Kenapa kita sedang bicara dengan Allah? Karena yang kita baca itu ayat-ayat bukan bahasa Nabi, bukan bahasa Ustadz, bukan bahasa Kiai kan? Tapi bahasa Allah. Maka di saat kita baca dengan Allah, orang jadi imam, coba dia konsentrasi, dia khusyuk, panjang ayat dibacanya, tapi nyambung aja karena tadi diingatkan oleh Allah sampai akhir. Kenapa dia kan? Tapi kalau dia tidak konsentrasi, satu ayat dibaca, dia ayat dibacanya apalan biasa aja, pas nyimpang dia nanti. Itu maka sholat itu dituntut apa? Khusyuk. Jadi apalagi kalau tidak jadi imam, ingat-ingat betul jadi imam itu. Kalau sedang imam, terpikir juga macam-macam nanti, ayat itu nyimpang jadinya dibaca. Lebih baik cepatlah dapat, langsung aja, Allahu Akbar, ruku aja lah. Ya? Tapi kalau kita konsen khusyuk, insya Allah. Tidak tahu, saya juga kadang-kadang berpikir, Bapak, jadi waktu imam, jadi imam, kenapa siapa saya nyambung, seolah nampak aja ayat sesudahnya, teringat langsung begitu nah. Apakah ini tidak rahasia? Itu rahasia. Bapak cobalah, baca, sholat sunat sendiri di rumah, dikeraskan baca ayatnya, tidak apa-apa waktu malam. Kalau Bapak konsen membaca ayat itu pernah hafal, yang sudah kita baca ayat ini, nyambung aja di ayat kedua gitu kan. Apa? Kalau istilah ilmu jiwa itu, memori kita muncul langsung kan. Kan memori itu. Jadi dia memori, dia sesuatu yang sudah ingat, diingatkan. Memori, terlihat aja dia. Spontan. Dia tidak sama dengan ilmu yang lain. Kalau ilmu yang lain, orang tes di sekolah, ilmunya ada. Apa yang disebut ini? 1, 2. Lama berpikir dulu, menaikkan memori ini. Oh ini. Wah dapat. Oh. Pikir lagi, dapat gitu kan. Kita kan pernah ujian semua. Kalau pilihannya objektif, memang benar salah itu aja kan. Tapi kalau dia esai, iya kan, apa yang dikatakan ini? Lama bikin, baru setelah dipikirkan, ibaratnya mau diolah-olah dulu, yang ada tersimpan di memori kita ini baru keluar. Itu kalau ilmu umum. Tapi kalau Al-Quran kenapa tidak?
Hah? Contoh apa? Para hafiz membaca itu, kenapa dia langsung muncul? Nah, inilah yang luar biasanya tadi Bapak sekalian. Jadi, zalikal kitabu la raiba fihi. Itu satu ya. Yang kedua, huda. Jadi itu Al-Quran. Al-Quran itu apa? Hudan. Hudan itu artinya apa? Hada yahdi. Kalau arti bahasanya petunjuk. Hada menunjuki. Ya, membimbing begitu. Mengarahkan gitu kan. Secara arti bahasa. Tetapi apa? Al-Quran itu petunjuk. Kalau secara kasar kita katakan, kita membeli sesuatu, ada pedomannya kan gitu ya. Kalau kita pakai sesuai dengan pedoman itu, maka dia akan bisa dipakai. Kan gitu. Dia akan sesuai dengan tujuannya. Kan ada beli apa? HP baru. Contohnya kan. Atau beli mesin baru. Tidak otomatis itu aja. Kita baca dulu pedoman penggunaannya. Listriknya sekian, cara menghidupkannya begini gini kan. Harus disesuaikan. Ini CPU komputer dibeli kan. Kan tidak otomatis saja gitu. Bagaimana mengisi programnya, bagaimana menggunakannya. Kan itu berdasarkan petunjuk. Coba keluar dari petunjuk itu. Error dia kan? Benar enggak? Kalau kita pakai HP, kalau kita pakai komputer, kita pakai di luar petunjuk. Apa yang terjadi? Error. Kalau error itu berkelanjutan, rusak. Kalau Al-Quran bagaimana? Al-Quran itu huda, petunjuk. Kalau kita baca petunjuk ini caranya, ini pedomannya, ini pelaksanaannya, maka kita akan selamat, gitu kan? Nah, itulah katakan huda. Sekarang huda itu hidayah. Kan kalau bahasa masdanya ada yadi hidayah. Dan pada dasarnya hidayah itu pun kita minta terus. Kan kita minta terus. Wajib malah kita mintanya. Ihdinas siratal mustaqim. Kan setiap hari kita baca dia. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhdallin. Ya Allah, beri kami hidayah. Padahal hidayah itu, inilah hidayah. Kan itu artinya kan? Artinya apa? Ya Allah, beri kami hidayah. Ya Allah, berilah kami hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quranmu. Kan gitu ya? Berilah kami hidayah, agar kami terarah kepada jalan yang lurus. Kan gitu? Jalan yang lurus itu di mana adanya? Dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran itu untuk jadi peringatan kepada kamu. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau kita baca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Masyaallah itu Bapak sekalian. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa." Al-Qur'an ini turunnya bukan untuk menyusahkan kamu. Sebenarnya Al-Qur'an ini turun bukan untuk menyengsarakan kamu, bukan. Tapi Al-Qur'an ini turun apa? Tazkiratan. Menjadi pelajaran, menjadi peringatan. Kalau orang itu takut kepada Allah. Dan dia turun bukan di mana-mana. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan oleh pencipta langit dan bumi. Siapa dia pencipta langit? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih, dia beristiwa di atas arasnya. Masya Allah Bapak sekalian. Enak, kita baca Al-Quran itu apa aja ayat. Masya Allah ya. Maka itulah kehidupan kita itu tidak boleh terlepas dari Al-Quran. Jangan usah pilih-pilih ayatnya, ayat mana aja. Maka saya diminta, apa temanya Pak? Ya, saya ambil aja, sudah langsung gitu-gitu kan. Tidak terus, temanya mikir 1000 bulan, tidak baca. Karena ayat Al-Quran, ayat mana aja bisa dicarikan temanya.
Temanya tidak satu ayat Al-Quran itu. Jadi jangan dikira satu ayat satu tema tidak bisa. Satu ayat itu bisa 4 tema bisa. Ya. Satu ayat di dalamnya ada 4 tema bisa. Contoh tadi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Temanya bisa kebenaran Al-Quran. Temanya bisa pedoman kehidupan. Temanya bisa sifat orang yang bertakwa. Kan gitu ya? Kan gitu. Mana yang nak kita ambil? Ambil satu aja. Kalau kebenaran zalikal kitabul la raiba fihi. Kajilah Al-Quran. Kalau kita nak menjadi masalah bicara masalah hidayah, hudal linnas, itu juga tema itu. Hudal linnas, petunjuk hidup manusia. Hudal linnas. Kemudian bisa juga petunjuk apa? Lil muttaqin. Bahwa muttaqin itu orang-orang bertakwa. Berarti apa sifat-sifat yang harus dimiliki orang bertakwa? Jadi kalau ayat ini saya robah tema, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang bertakwa. Cocok juga. Apa sifatnya? Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Tergambar di sana 5 sifat orang bertakwa. Kan ya? Tergantung kita temanya kemana ini. Oh, tema ini kita arahkan kepada sikap-sikap orang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 minimal ada 5 sifat yang harus dipakai kalau orang itu inginnya bertakwa. Yang pertama, beriman dengan yang gaib. Yu'minuna bil. Yang kedua, dia tetap mendirikan sholat. Itu tanda orang bertakwa kan? Yang nomor 3, rezeki yang diberikannya, diinfakkannya sebahagian. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nomor 4, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Nomor 5, wabil akhiratihum yuqinun. Dengan hari akhirat mereka yakin. Kalau begitu, sifat orang bertakwa ada 5. Mau jadi orang bertakwa, ada enggak yang 5 ini sama kita? Tanya aja. Beriman enggak dengan gaib? Alhamdulillah. Siapa yang gaib itu? Menegakkan sholat enggak? Alhamdulillah, enggak pernah tinggal sholatnya kan? Suka berinfak enggak? Kan wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan nanti dijelaskan lagi oleh ayat yang lain. Berinfak itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kan dia infak enggak waktu kaya saja, susah senang sempit dia tetap berinfak. Maknanya nanti katakan. Kemudian beriman dengan kitab. Dia tidak beriman dengan kitab yang Alkitab Al-Quran saja, juga beriman dengan kitab yang sebelumnya. Kitab Taurat, Zabur, Injil. Tapi itu kitab hanya berlaku untuk nabi-nabi sebelumnya. Dan juga diturunkan oleh Allah. Untuk kita, ayat itu dihapus, disempurnakan dengan Al-Quran. Dengan hari akhirat. Kalau orang yakin dengan hari akhirat, bagaimana? Dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Jadi itu Bapak sekalian. Kalau nak ngambil tema, tergantung kita. Karena ayat Al-Quran ini juga dijelaskan satu ayat oleh ayat yang lain. Nah gitu ya. Maka itulah di dalam menafsirkan Al-Quran, kata para ulama, at-tafsirul ayah bil ayah, tafsirul ayah bil hadis, tafsirul ayah bil lughah, begitu Bapak sekalian. Bisa aja. Itu namanya tafsir bil ma'sur. Karena ayat satu sama lain itu saling menerangkan ya. Jadi Bapak sekalian, kajian kita, sebenarnya dikatakan tadi tema kita, kenapa kok temanya kita ambil 4 tadi? Dengan Al-Quran kita dapat hidayah untuk membentuk kepribadian yang bertakwa sehingga kita menjadi orang yang menang. Nah, itu tema umum yang saya ambil dari ayat ini. Tapi bisa dipecah. Bisa dipecah. Kenapa saya mengatakan 4 tadi? Karena itu bunyi ayatnya tadi. Di belakang ayat-ayat kelimanya kan begini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Benar tak kan?
Kalau saya akan, di akhir ayat kelima coba baca. Ulaika, mereka itu. Kata mereka itu intinya kata penunjuk kepada yang sebelumnya. Siapa mereka itu? Yaitunya orang yang beriman dengan kitab dan dia memperlihatkan sifat-sifat ketakwaan sehingga dijadikannya Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka mereka itu ulaika humul muflihun. Mereka menjadi orang yang menang. Jadi kalau kita buat ranjinya sini, buat tanda panahnya, iman dengan Al-Quran sebagai hidayah kehidupan manusia, membentuk kepribadian yang bertakwa, sehingga dengan demikian dia menjadi orang yang menang. Jadi mau menang, jadi orang bertakwa kan itu intinya kan. Itu diperkuat juga oleh ditafsirkan oleh ayat lain. Lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Itu ada dalam surat apa? Ada surat An-Naba tadi. Ya kan? Kan jelas saja. Bahwa ayat ini juga diperjelas oleh ayat yang lain. Kalau dikatakan ulaika humul muflihun. Mereka yang berpegang menjadikan ayat Al-Quran untuk sebagai pedoman hidupnya sehingga dia terbentuk menjadi orang bertakwa, dia menang. Dan ini dijelaskan lagi oleh ayat yang lain di dalam surat An-Naba. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada keberuntungan. Kalau di sini muflihun, di ayat lain mafaza. Kemudian ada lagi yang diperjelas itu. Nah, coba saya perjelas Bapak sekalian. Karena Al-Quran membentuk orang yang bertakwa. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diperjelas agak perinci lagi kan? Kamu menang. Kenapa kamu menang? Karena kalau kamu bertakwa, problematika kehidupan yang kamu hadapi, permasalahan yang ada di hadapanmu, dibukakan jalan oleh Allah untuk mencari solusinya. Itu kan ayat Al-Quran. Memperjelas ayat dengan ayat. Kenapa kamu beruntung? Karena kehidupan kamu di atas dunia ini memerlukan rezeki kan? Kalau kamu bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dibukakan oleh Allah pintu rezeki, caranya dengan tidak diperkirakan dari mana munculnya. Rezeki itu tidak bisa diperkirakan munculnya. Kalau gaji itu jelas. Ya, kalau gaji memang jelas, tapi kalau rezeki tidak tahu munculnya. Kan rezeki itu belum tentu duit gaji yang banyak ya. Bapak sini, orang yang ngajar sini gajinya sekian. Orang yang ada di manajer gajinya sekian. Itu gaji kan? Gaji itu bisa jadi rezeki, bisa tidak jadi gaji itu bisa jadi kebutuhan hidup aja. Bisa enggak? Bisa jadi rezeki kebutuhan hidup. Sebanyak apapun gaji, jadi kebutuhan hidup aja. Seorang komisaris di perbankan gajinya sekian ratus juta, kan hilang juga, habis juga kan. Bapak dan Ibu jadi apa? Diangkat jadi komisaris PT Pusri umpamanya. Itu gajinya 100-an. Komisaris Pertamina umpamanya kan. Nah ini lagi, komisaris perbankan. Karena kalau milik pemerintah itu ke komisaris istilahnya. Yang soal miliknya. Tapi itu gaji. Atau dia menjadi apa? Karena dia manajer, sesuai dengan profesionalnya dia digaji 50 juta umpamanya kan. Itu gajinya. Tapi ada orang yang gajinya 2.500.000. Hampir sama aja hidupnya dengan orang yang gajinya tadi 500, yang gajinya ratusan kan. Kenapa? Nah, di sini yang tidak bisa dilogikakan Bapak sekalian. Maka Allah mengatakan gini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bisa saja rezeki dengan pendapatannya yang terbatas, tapi itu mendatangkan keberkahan sehingga dia menjadi rezeki untuknya. Karena rezeki itu adalah sesuatu hal yang memberi kenikmatan terhadap kehidupan kita. Kalau harta lain, kalau harta duit yang dapat, ngerti dong ya? Kalau harta, saya jualan bekerja ini, alhamdulillah modal sekian, untung sekian, itu harta. Ya. Saya dapat perusahaan ini, buat perusahaan ini, SAU-nya di akhir tahun sekian ratus juta, itu harta. Tapi rezeki apa?
Sesuatu yang diberikan oleh Allah, kita nikmati dan memberikan nilai kepada kita. Kan gitu. Masya Allah. Itulah makna. Jadi kalau kita kait-kaitkan dengan ayat tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kembalinya kepada ayat tadi, wa ulaika ala hudam mir bihim, kan? Wa ulaika humul muflihun. Dan itu keterkaitan juga zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diperjelas lagi di dalam surah yang lain. Wa may yattaqillah yaj'al amruhu yusra. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, urusan kamu jadi mudah. Betul? Jadi mudah urusan. Karena ada-ada aja dibukakan oleh Allah cara menyelesaikannya. Coba Bapak sekalian, kita ada problematika ya. Banyak problematika kehidupan kita. Problematika di rumah tangga, problematika di dalam pekerjaan, problematika di dalam masyarakat, problematika di dalam kehidupan bernegara, kan macam-macam gitu ya. Maka kenapa kok dituntut itu bertakwa? Karena itulah yang akan mempermudah jalan keluar yang diberikan oleh Allah itu agar kita bisa selamat. Mudah-mudahan itu Bapak sekalian akan menjadi suatu keyakinan yang mantap bagi kita. Kan itu intinya kan? Bahwa keyakinan mantap kepada kita di mana saja, dalam keadaan apa saja, kata-kata yang 4 ini tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita. Maka itu tema kita tadi, umum Bapak sekalian. Kata yang 4 ini tidak akan pernah terlepas. Pertama, Al-Quran, hidayah, takwa, keberuntungan. Tidak bisa terlepas itu. Kapan aja. Dan itu bukan dicerminkan secara langsung khusus dalam ini. Ini dengan kita baca ayat ini saja. Sudah jadi seperti ini. Saya juga sudah baca beberapa tafsiran. Tadi Bapak sekalian, sehingga ada yang saya copy ini. Tidak memungkinkan saya untuk menjelaskannya. Sekarang apa? Coba kita perjelas sedikit. Jadi kalau ada 5 sikap yang harus kita tanamkan tadi, dan kita bertanya kepada diri kita, kita termasuk orangnya atau tidak. Yang pertama, beriman dengan yang gaib. Coba lihat. Siapa orang yang akan beruntung itu? Orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang beruntung itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman itu apa? Sini. Tasdik. Suatu keyakinan yang tertanam di sini ya. Bukan tertanam di sini. Saya berkali-kali katakan, keyakinan itu tidak tertanam di otak dak. Otak ini hanya alat ya, betul ya. Kalau yang ini sini, maka Nabi mengatakan tasdikun bil qalbi. Kita yakini dengan hati, cuma dibantu oleh apa? Dibantu oleh ini untuk meyakininya. Otak hanya alat pembantu. Pembantu agar kita bisa yakin menerima sesuatu itu. Kenapa? Kalau orang dengan gunanya otak, otak ini bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu, dan otak ini dia tidak pernah terlepas daripada apa? Menghayal-khayal yang begitu panjang. Kalau tidak dikunci dengan kata-kata keimanan, sampai sini. Maka apa yang kita yakini, apa yang sudah dolak kebenarannya itu oleh otak kita, kita yakini ini. Kita yakin betul ini gelas. Ya, yakin, hakul yakin kita kan? Tidak ragu lagi kita. Ada gelas, airnya putih, tidak ragu lagi. Ya, kalau kajian-kajian orang lama, yakin itu ada yang ainul yakin. Ainul yakin, apa artinya ainul yakin? Dilihat oleh mata. Ada tidak yang ragu ini gelas? Tidak ada yang ragu kan? Yakin semuanya kita bahwa ini adalah gelas. Kenapa? Karena kita melihat ini kacanya kan? Ainul yakin, begitu kan? Kemudian, kalau orangnya sudah ainul yakin, dia akan berubah kepada hakul yakin. Kalau hakul yakin itu apa? Benar-benar ya, yakin betul dia. Kenapa? Setelah dilihatnya, diperhatikannya, dirasakannya. Nah, tidak ragu. Oh, memang ini banyu putih ini kan? Kan lah hakul yakin. Tidak mungkinlah ini bensin. Tidak mungkinlah ini apa? Minyak goreng kan?
Saya pasti yakin ini air yang ada dalam gelas ini setelah saya lihat, saya perhatikan, saya rasakan, maka saya hakul yakin inilah air putih dalam gelas. Maka kita di dalam keimanan juga tidak boleh sekadar yakin aja, harus kepada yakin, ainul yakin, hakul ya. Hakul yakin itu kita tanamkan di sini. Nah, kalau kita kembalikan Bapak sekalian, itu sebabnya dulu pernah saya bacakan pengakuan beberapa orang kepada Nabi, dia sudah beriman tapi dibantah oleh Allah. Nah, kenapa itu? Karena iman yang dimilikinya itu belum bersarang di sini. Ada enggak? Saya bacakan dulu surat Al-Hujurat. Wa qalatil a'rabu amanna. Berkata sekelompok orang-orang Arab samping. Arab itu kampungan artinya gitu ya. Di perkampungan di samping kota begitu Arab. Ada yang mengatakan Badui ya. Tapi sebetulnya tidak pula Badui. Badui itu terkenal seolah-olah orang berkelana di padang pasir. Arab itu juga adalah orang-orang yang hidup di pinggiran dan bersesuai waqalatil a'rab. Apa kata dia? Jadi saat Nabi sedang memberikan kajian, memberikan tausiahnya, ya Muhammad, amanna. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kami orang beriman. Nabi heran, siapa orang ini? Belum pernah ketemu, belum pernah diapakan, langsung dia mendakwakan kami orang beriman. Nabi tidak mau langsung menghukum. Kamu beriman, kapan kamu mengatakan beriman? Kapan kamu masuk Islam? Kapan kamu belajar? Kan gitu istilahnya ya. Tapi itulah bedanya Nabi. Sesuatu hal permasalahan muncul, dia tidak cepat menjustifikasi, tapi dia nunggu ada aba-aba dari atas. Aba-abanya dari apa? Ada. Kira-kira Jibril datang menurunkan ayat. Di waktu dia seperti itu, dibiarnya orang itu selesai berkata, tiba-tiba dia mendengar bunyi teng 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 dari atas. Karena ayat turun itu bunyinya seperti lonceng. Tapi yang dengar hanya Nabi aja. Ini pula yang nanya, kan seperti ini kan, dia berikan teng 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 teng. Nabi dengar dengan sini kan, orang lain tidak dengar. Kalau sudah begitu isyarat, Jibril tidak datang. Waktu itu datang Jibril, apa kata Jibril? Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, itu kan. Berkata orang Arab itu, kami sudah beriman. Jawab ya Muhammad, qul lam tu'minu. Kamu belum beriman. Walakin qulu. Tapi kamu harus berkata, qulu, katakanlah, aslamna. Kami sudah karena orang sudah Islam, kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, kamu sudah Islam. Tetapi seseorang Islam, kalau Islam awal itu namanya kan mu'alaf ya. Mu'alaf itu artinya dijinakkan dulu sampai mantap, Kenapa dikatakan mu'alaf? Mu'alaf itu artinya dijinakkan. Mu'alaf dijinakkan sampai hatinya ini mantap. Fa'allafa baina qulubi, mantapkan hatinya tadi. Maka kul aslamna walam tu'minu, kamu belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kamu jadi beriman kalau iman itu sudah bersarang di hati. Nah, sekarang kita bertanya, iman sudah bersarang di hati itu belum? Kan itu ya? Kalau sudah bersarang di sini Bapak sekalian, kata hati tidak bisa dirubah. Kalau bahasa sehari-harinya, hati nurani itulah kata yang sebenarnya kan. Berbuatlah sesuai dengan hati nurani. Dan sekarang orang kan banyak berbuat tidak sesuai dengan hati nurani. Hati nuraninya nak milih nomor 1. Tapi duit yang lemerannya 300 berubah jadi umpama ya. Itu apa namanya itu? Kata taat. Jadi dia tidak berbuat sesuai dengan hati nurani. Mungkin banyak yang seperti itu. Kita tidak bicarakan masalah pemilu ya. Tapi bisa aja. Hati nuraninya mengatakan, ini tidak boleh nih ya. Tapi tiba-tiba datang sesuatu hal yang menggiurkan hawa. Nah, itu tidak.
Iya tak? Iya boleh ya, butuh juga aku. Hah? Apa yang berubah? Hatinya berubah. Dan itu tidak boleh untuk orang beriman. Nah itu tidak boleh untuk orang Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kenapa dikatakan beriman dengan yang gaib? Yang gaib itu suatu yang tidak kita lihat kan. Yang diantara yang tidak kita lihat secara langsung adalah Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, tidak bisa. Memang yang lain tidak lihat. Memang yang lain tidak tahu. Tapi di mana Allah. Dan itulah kelebihan Bapak sekalian. Para sahabat-sahabat Nabi dulu tidak tergiur dengan, setelah dia mantap keyakinannya, tidak tergiur dengan bujukan apapun. Tidak takut dengan siksaan apapun, kan gitu ya. Tidak takut dia. Kenapa? Karena sudah di sini. Contoh. Berbahagialah keluarga Yasir, kata Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Berbahagialah keluarga Yasir. Keluarga Yasir itu adalah ibu, ayah, anak. Ibunya bernama Sumayyah. Anaknya bernama Ammar. Ayahnya bernama Yasir. Itu keluarga Yasir itu. 3 orang yang as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu apa artinya? Orang-orang yang masuk Islam pada periode-periode pertama. Di saat-saat sulitnya beriman di kota Mekah, di antara yang beriman itu adalah keluarga Yasir. Keluarga Yasir ini adalah posisinya orangnya separuh budak. Hampir merdeka begitu nah. Karena orang Arab itu budak itu bisa merdeka dengan persyaratan-persyaratan. Dia hampir merdeka. Tapi walaupun hampir merdeka, dia masih tetap di bawah tangan. Ya. Ammar dapat dakwah Nabi, dia tertarik. Yasir ayahnya juga begitu, ibunya ketiga-tiganya jadi orang beriman. Setelah jadi orang beriman, ikut belajar di Darul Arqam. Darul Arqam itu adalah tempat kajian pertama ajaran-ajaran Islam. Jadi apa? Kalau istilah sekarang, pesantrennya Rasulullah bernama Darul Arqam. Arqam itu apa? Rumah si Arqam. Karena rumah si Arqam agak luas di kota Mekah itu. Banyak lapangan. Jadi kalau ada, kan Islam sembunyi-sembunyi di waktu itu. Kalau ada nak ngajar, kita kumpul di rumah Arqam. Maka dia termasuk yang belajar di sana. Sudah yakin, mantap. Rupanya akhirnya keislamannya ini, keimanannya diketahui juga oleh tuannya. Dan dipaksa oleh tuannya. Untuk apa? Ninggalkan ajaran Nabi. Untuk kembali kepada keyakinan nenek moyang. Tapi karena yadkhulul iman ini sudah masuk ke dalam sudah bersarang di sini, dia tidak sekali beriman, tetap beriman. Akhirnya orang Arab itu kan tidak ada hukum, jahiliyah kan? Diikatnya si Ammar, diikatnya Yasir, diikatnya si Sumayyah. Kalau tiang 1, 2, 3 dia ikatnya kan? 1, 2, 3 gitu nah. Kemudian tuannya itu mengambil apa? Membawa kawan-kawannya. Ayo kita apa? Nyiksa apa? Budak aku. Nyiksa lah mas. Dibawa masih. Orang Arab suka bawa dulu. Nyiksa. Pukul-pukul. Terkulai. Pukul-pukul terkulai. Karena puluhan orang nak mukulinya. Sudah terkulai, 3-3-nya mereka tinggalkan. Sudah alamat mati itu katanya kan. Sudah itu. Ya, karena sudah berapa lama Allah masih menjaga Ammar. Dia anak muda ya. Sengaja. Nah, dia sadar. Tangannya diikat. Biasa orang tangan diikat. Rupanya masih bisa dia apa-apakannya. Tidak sekian dah. Lepas. Dilepas. Dia masih tegak. Pertama sekali. Dicarinya ibunya. Ibunya terkulai begitu kan. Terkulai. Dibukanya. Jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taruhnya. Lihatnya ayahnya. Rasanya jatuh juga. Tapi dia merasakan masih apa? Ada nafasnya. Meninggallah ibunya bernama Sumayyah. Ammar masih hidup, Yasir masih hidup.
Coba lihat Bapak sekalian. Sumayyah seorang ibu. Biar mati. Biar mati berkalang badan dibanding kalau balik kepada urusan dunia. Kenapa? Karena imannya sudah di sini. Maka itulah kata Rasulullah, berbahagialah keluarga Yasir. Perempuan pertama yang mati syahid mempertahankan keimanan namanya adalah Sumayyah. Orang pertama sekali syahid di dalam Islam ini adalah seorang perempuan. Jadi jangan memain ibu-ibu itu. Dia mati kenapa? Mati karena keimanan. Kalau Khadijah mati memang karena ajalnya sudah sampai. Tapi kalau Sumayyah mati karena mempertahankan iman. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena ulama iman masuk sini. Jadi itu Bapak sekalian, yu'minuna bil ghaibi. Beriman dengan yang gaib ini sebetulnya mencakup segenap hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab. Itu semuanya gaib ya. Kan turunnya kitab itu gaib kepada kita. Beriman dengan Rasul, beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat itu kan gaib. Beriman dengan qada dan qadar. Qadar itu kan tidak tahu kita. Gaib kan. Jadi yang gaib itu bukan Allah aja. Allah gaib, malaikat pun gaib. Yang gaib, dia ada tapi tidak nampak kan itu ya. Nah, ini kajian tauhid lagi apa? Kenapa kok kita percaya yang suatu yang tidak nampak dia ada? Inilah tauhid. Maka kata-kata pertamanya yu'minuna bil ghaibi. Nah, kalau itu sudah mantap, insya Allah mudah wa yuqimuna shalah ya. Jadi kalau ada orang sholatnya agak tidak karuan, apanya yang rusak? Yang nomor satunya. Jadi imannya, kalau imannya sudah bagus, tidak usah dikhawatirkan. Jadi kalau ada orang yang sholatnya belum, mudah aja jawabannya. Kualitas imannya perlu diperbaiki. Kalau imannya sudah bagus, sholatnya mudah, berinfak itu tidak berat, dan baca Al-Quran itu, keyakinan Al-Quran itu yakin mudah, dan dia dalam hidup ini yakin bahwa dia suatu saat pasti mati. Kan itu. Hari sudah. Waktu kita hampir habis Bapak sekalian 5 menit. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi kembali kepada tema. Tidak usah takut-takut masalah tema Al-Quran. Apa aja ayat Al-Quran itu temanya bisa kita ambil sesuai dengan apanya. Tapi tadi kita sudah jelaskan bahwa kajian kita adalah Al-Quran yang merupakan kitab pedoman hidup kita di dalam membentuk kepribadian yang bertakwa agar kita menjadi orang yang menang. Saya rasa waktu sudah lewat, saya mohon maaf Bapak sekalian. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.